Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh peristiwa besar. Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019. Sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit, hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah. Dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, khoroju, mereka semua keluar, min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha lazu padlin alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia.
walakin aksarun nasi la yashkurun. Namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan
Kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya ta'un, tinggal lagi derivasi dari ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya Ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya, iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi, atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar ibn Khattab, seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar ibn Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana.
mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibn al-As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibn al-As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita, sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan, tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang dhaif, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman, Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama-ulama Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya
kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palimbani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan, karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan, lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Laka lantas maut di Tol Kayu Agung Palembang, 3 tewas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi larang mudik lokal antara kabupaten kota di dalam Provinsi Sumatera Selatan. Jelang Lebaran Idul Fitri, pemberitaan kue nastar naik 100%. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi selama 1 pekan terakhir telah kami rangkum dan kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, peringatan bagi warga berhati-hatilah mengemudi terutama saat jalan licin agar terhindar seperti kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Kayu Agung Palembang, tol Trans Sumatera. 3 orang meninggal dunia di TKP setelah minibus menabrak truk dari belakang. KM 348 ya Allah. Laka lantas maut terjadi di Tol Kayu Agung Palembang, Tol Trans Sumatera pada Kamis siang kemarin. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. 1 orang lagi dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan itu terjadi antara mobil minibus travel BG 1904YE bermuatan 3 penumpang melaju dari arah Kayu Agung menuju Palembang. Tiba di TKP, tepatnya di KM 348 atau STA 800 Desa Muara Batun, Kecamatan Jijawi, Kabupaten Oki, minibus menabrak bagian belakang truk bermuatan cabai BGK 1449QE yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Mobil minibus pun ringsek berat. Meninggal di lokasi kejadian masing-masing sopir minibus Suseno Yogi warga desa Tegal Rejo Kabupaten Oku Timur, Dedi penumpang warga desa Tegal Rejo Kabupaten Oku Timur, lalu Yustika Putri Amalia penumpang minibus warga desa Karangkemiri Kecamatan Belitang Oku Timur. Kemudian Sri Listiani juga penumpang Innova mengalami robek di lutut. Sementara sopir truk Agus Purnomo warga Duku Telogo Kabupaten Blora Jawa Tengah tidak mengalami luka sedikit pun. Sementara yang dapat kami himpun di TKP itu bermula dari diduga dari pengemudi kendaraan Kijang Innova ini berjalan dengan kecepatan sangat tinggi, sedangkan situasi saat itu hujan sehingga hilang semacam tidak terkendali sehingga menabrak mobil truk barang yang sedang berhenti di bahu sebelah kiri jalan. Jadi dengan posisi menabrak bagian belakang kendaraan truk tersebut. Pengendara diminta berhati-hati berkendara terutama saat situasi jalan licin atau hujan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 4 tahun warga desa Srigeni, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas tenggelam di sungai. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 1 jam. Balita berusia 4 tahun, Mita warga desa Srigeni, Baru, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas tenggelam di anak sungai Komering yang tidak jauh dari rumahnya. Peristiwa naas ini bermula saat korban mandi bersama teman-temannya tanpa didampingi orang tuanya.
Korban kemudian tenggelam dan terseret arus sungai yang deras. Mendapat informasi korban tenggelam di sungai, warga setempat berbondong-bondong menuju sungai dan mencari korban. Setelah pencarian dibantu oleh BPBD sekitar 1 jam kemudian, radius 50 meter dari lokasi tenggelam, korban berhasil ditemukan namun dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Korban ditemukan karena sandal korban mengapung di permukaan sungai. Jerit tangis histeris keluarga tak terbendung lagi saat korban ditemukan. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Pas waktu itu, menurut cerita temannya dan warga sekitar, waktu main itu ada ibu. Penglihatan mereka ada ibunya ngajak main mandi di sungai. Nah, pas dia turun, terjun ke sungai. Nah, cerita temannya bahwa yang bersangkutan terjun sungai nyampak ke banyu. Nah, para orang tua yang berada di bantaran sungai dihimbau untuk menjaga anaknya saat bermain, terutama saat mandi di sungai. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Rumah kediaman bisnis manajer Lab Kimia Farma Medan Picandi Moskow, tersangka alat bekas pakai atau daur ulang di Bandara Kuala Namu, Provinsi Medan di Kota Lubuk Linggau, tampak sepi. Tersangka saat ini sedang membangun rumah mewah di Kota Lubuk Linggau. Dilihat orang, dari semua lihat. Ini apa? Video amatir ini menunjukkan saat polisi memeriksa salah satu tersangka yang membawa bungkusan plastik berisi alat swab antigen yang sudah dipakai dan diduga akan didaur ulang kembali. Polda Sumatera Utara menetapkan 5 orang tersangka terkait penggunaan alat bekas pakai pada layanan rapid test antigen, swab test antigen yang disediakan PT Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Kelima orang tersangka merupakan warga Sumatera Selatan. PM 45 tahun warga Kota Lubuk Linggau, lalu SR 19 tahun, DJ 20 tahun, M 30 tahun, dan R 21 tahun warga Kabupaten Musirawas. Pantauan di kediaman tersangka Picandi Moskow alias PM, bisnis manajer Laboratorium Kimia Farma Medan di Keria Pasar Ikan Jalan Lohan, Kota Lubuk Linggau, tanpa kondisi rumah kosong dan terkunci rapat. Tak nampak aktivitas penghuni rumah. Informasi didapat dari warga sekitar rumah sudah ditinggal pemilikinya sejak 2 hari yang lalu. Menurut warga, tersangka saat ini sedang membangun rumah mewah yang berada di depan rumah lama miliknya. Namun sejak kasus daur ulang antigen menjerat tersangka, pengerjaan pembangunan rumah dihentikan. Saudara Pican ini ya telah tahu sekali masalah tinggal itu dia sampaikan dia tadi pertama kali tinggal di sini 2011, jadi kurang lebih sini 10 tahun. Jadi masalah pekerjaan sedikit banyak dari awal juga warga-warga itu sudah tahu. Memang dia geraknya di Dinas Kimia Farma. Kondisi lingkungannya bagus, ya, alhamdulillah. Ya, masuk ini juga, masuk mungkin pergaulannya juga. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi larang mudik lokal antar kabupaten kota di Sumsel. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi melarang mudik jelang Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nasrun Umar di Auditorium Bina Praja Palembang pada Senin siang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi lonjakan aktivitas yang bisa meningkatkan penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung larangan mudik yang diberlakukan pemerintah pusat demi mengurangi penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah Sumsel Nasrun Umar memastikan Pemprov Sumsel satu narasi dengan arahan Kementerian Dalam Negeri yang melarang aktivitas mudik sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan ini berkaitan dengan aktivitas menuju perayaan Idul Fitri yang berpotensi menyebarkan virus corona. Sesuai edaran Gubernur Sumatera Selatan, Hermandiru larangan mudik melalui penyekatan di sejumlah titik perbatasan, menyediakan rapid antigen dan masker untuk warga yang terpaksa mudik dengan beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut seperti ibu hamil yang akan melahirkan, mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal dunia, perjalanan dinas, dan distribusi logistik. Pemudik dengan pengecualian tersebut harus negatif COVID-19, jika tidak maka akan diperintahkan memutar balik arah. Maknai surat edaran gubernur itu adalah kesatuan narasi dari apa yang diberikan kebijakan dari pusat. Larangan mudik tetap harus diberlakukan. Itu sebetulnya makna itu. Pengecualiannya jika sama juga dengan pusat. Kalau wong sakit, ibu hamil yang mau melahirkan, ya, dan ada keluarga yang meninggal di kampung sana, perjalanan dinas, distribusi logistik, itu yang dibolehkan. Data Dinkes Sumatera Selatan per 1 Mei 2021, kapasitas tempat tidur pasien COVID di rumah sakit di Sumsel telah terisi 882 unit dari total 1.560 unit yang tersedia. Keterisian rumah sakit harus di bawah 50% sehingga pasien baru tetap dapat diterima dan proses perawatan berjalan maksimal agar tingkat kematian menurun. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ruas Tol Kayu Agung Palembang, Tol Trans Sumatera salah satu ruas jalan yang dilakukan penyekatan larangan mudik Lebaran tahun 2021. Seluruh kendaraan yang melintas diperiksa kelengkapan secara intensif. Ruas Tol Kayu Agung Palembang, Tol Trans Sumatera mulai dilakukan penyekatan. 290 personil Polres Oki ditambah stakeholder lainnya dikerahkan untuk membantu upaya pemerintah dalam larangan mudik Lebaran tahun 2021. Penyekatan itu diantaranya di pintu gerbang tol Celika Kayu Agung, kemudian perbatasan gerbang tol Keramasan Kayu Agung, dan perbatasan gerbang tol Kayu Agung Lampung. Sedangkan untuk di luar tol, yakni di ruas jalan perbatasan Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan perbatasan Oki Lampung. Semua kendaraan yang melintas satu persatu diperiksa petugas gabungan, mulai dari protokol kesehatan hingga kelengkapan surat menyurat. Pengendara wajib memenuhi persyaratan perjalanan yang ditentukan, diantaranya bebas COVID, yang dibuktikan dengan tes rapid antigen termasuk swab.
Bagi PNS, TNI, Polri harus ada izin dari atasan. Sedangkan bagi masyarakat sendiri harus ada izin atau persetujuan dari kepala desa atau RT setempat yang dibuktikan dengan cap basah. Begitupun juga dengan karyawan perusahaan swasta juga harus ada izin perusahaan. Bagi kendaraan yang melanggar dan tidak memenuhi persyaratan, maka siap-siap diputar balik atau dikandangkan. Mulai saat ini sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan tersebut, walaupun nanti tanggal 6 baru kegiatan akan diketatkan untuk penyekatan seperti begini. Masyarakat dihimbau lebih baik di rumah sambil merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Silaturahmi bisa dilakukan dengan cara video call demi Indonesia bebas corona. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, teror formalin saat ini diduga telah menguasai industri pasar di Kota Palembang. Setelah mie kuning, kolang-kaling, bunga sedap malam, kismis, dan ikan laut, kini menjalar ke beberapa manisan yang dijual di supermarket di Kota Palembang. Selama bulan suci Ramadan dan jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, peredaran formalin kian mengganas. Ini dibuktikan dengan banyaknya penemuan di beberapa item makanan yang menjadi buruan masyarakat pada saat bulan suci Ramadan dan jelang Lebaran. Terbukti saat sidak petugas gabungan bersama pemerintah Kota Palembang ke pasar tradisional, supermarket maupun swalayan. Setelah mie kuning, kismis, bunga sedap malam, kolang-kaling, dan ikan segar pun dipastikan positif mengandung formalin. Ada 6 item manisan terindikasi mengandung formalin seperti pada manisan kedondong, manisan salak pedas, manisan mangga pedas, manisan salak biasa, manisan kolang-kaling, dan manisan biko kuning. Sampel berbahaya ditemukan petugas saat sidak kesualayan di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Untuk memastikan lebih lanjut, BPOM akan melakukan pengujian verifikasi lanjutan bersama kepolisian. Semua produk sudah kita ambil, nanti BPOM akan menindaklanjuti apakah memang di gudang masih ada persediaan. Pokoknya selama produk-produk ini masih di dalam gudang itu akan kita ambil dulu ya, kita amankan sambil nanti dilaksanakan tes ulang lagi oleh BPOM untuk memastikan memang temuan kita ini betul-betul mengandung zat-zat berbahaya terutama formalin. Kalau saat ini mungkin masih dalam arti kita beri pembinaan dulu, tapi nanti setelah perjanjian yang kita buat kesepakatan dari BPOM, dari karantina, dari kepolisian, dari pemerintah kota, maka tidak lagi ada alasan bahwa ada temuan-temuan seperti ini, terutama di pasar-pasar retail yang mengandung positif formalin, manisan kedondong, manisan salak pedas, mangga pedas, salak biasa, manisan kolang-kaling, dan liko kuning. Nah, semua itu kita sudah membawa lap tadi. Kami akan mengamankan dengan menyegel, bukan menyegel dalam arti penindakan hukum, tapi seperti disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota, itu kita amankan supaya tidak dijual. Hasil dari Balai POM, ya kalau memang sudah terbukti, ya kita melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, mungkin terkait distributor, mungkin kita bisa kita gali ya. Nah, jadi kalau kami dari kepolisian melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, itu saja. Berarti kalau terbukti, ya kalau terbukti memang ya kita tidak lanjuti, ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar pasal berapa yang undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain. Ya, banyak itu. Oke, ya. terima kasih banyak. Bersama kepolisian dan BPOM, pemerintah Kota Palembang akan mengusut tuntas kasus peredaran formalin hingga ke produsen utama. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi jelang Lebaran Idul Fitri. Permintaan kue nastar naik 100%. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak?
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhi hukuman 8 tahun penjara terhadap Johan Anwar, Wakil Bupati Nonaktif Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menjadi terdakwa dugaan kasus korupsi lahan kuburan di Kabupaten Oku. Johan Anwar, Wakil Bupati Nonaktif Kabupaten Oku, terdakwa dugaan kasus korupsi pengadaan lahan kuburan di Kabupaten Oku tahun 2013, menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Selasa sore. Dalam sidang yang digelar secara virtual, terdakwa mengikuti persidangan dari Lapas Rutan Pak Jo Palembang. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 8 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, serta dicabut hak politiknya oleh Ketua Majelis Hakim Erma Suharti. Terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan kuburan dengan menerima suap sebesar 3,2 miliar rupiah untuk memperkaya diri sendiri. Vonis yang diterima terdakwa merupakan konfirm atau sama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut terdakwa 8 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dari dalil putusan tadi, jelas terlihat bahwa saudara terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kami yang pertama. Itu ancaman minimalnya 4 tahun. Bahwa putusan tersebut semua seperti murni dalil dari Jaksa Penuntut Umum atau dari dalil KPK yang hanya dipoles-poles saja oleh Majelis Hakim, seolah-olah Majelis Hakim itu telah bekerja dalam mengadili persoalan ini. Gitu. Tapi kami melihat tidak ada terlihat keadilan. Berarti kita kedepannya banding, Bu? Banding. Sambil kita Menanggapi terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan memori banding. Sementara itu JPU KPK akan menyiapkan memori banding untuk menghadapi sidang banding yang diajukan terdakwa. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah menjadi berkah bagi pembuat kue kering di Kota Palembang seperti yang dialami Dian Eka Putri, warga Jalan Lubuk Pakung Palembang yang kebanjiran order kue kering nastar, permintaannya hingga meningkat sebanyak 100%. Kue nastar memang selalu menjadi menu wajib dalam setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Tak heran jika para pembuat kue kering di Palembang selalu kebanjiran order jelang Lebaran. Salah satu yang menuai berkah Idul Fitri adalah ibu rumah tangga Dian Eka Putri, warga Jalan Lubuk Bakung, Palembang. Dalam sehari, sebanyak 30 toples diproduksi untuk memenuhi pesanan yang meningkat 100% untuk penjualan kue nastar dibanderol mulai harga Rp85.000 hingga Rp135.000. Untuk membuat kue nastar ini dibutuhkan bahan-bahan antara lain butter, gula halus, kuning telur, terigu, susu bubuk, dan maizena. Langkah pembuatannya, pertama kocok butter, gula halus, dan kuning telur hingga merata. Kemudian masukkan terigu, susu bubuk, dan maizena dan aduk kembali. Selanjutnya isi dengan selai yang dibuat sebelumnya. Langkah terakhir, panggang selama 40 menit dan kue nastar pun siap dihidangkan atau dipacking sesuai keinginan para pelanggan. Alhamdulillah meningkat. Berapa persen? 100%. 100% ya? Iya. Kue apa aja juga? Nastar, ada nastar, putri salju, choco stick, ada kastengel, macam-macam. Banyak. Yang paling banyak di pesen apa? Nastar. Nastar ya? Kenapa kalau ini? Karena mungkin teksturnya yang lembut, ada selai nanasnya, jadi peminatnya sangat banyak. Nastar itu biasanya identik kalau di lebaran-lebaran itu kan biasanya di atas meja itu pasti ada nastar, kue-kue keringnya salah satunya. Relatif sih sebenarnya ya, kalau harga mahal tapi mutunya bagus, rasanya enak sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting sesuai dengan apa yang kita ingin. Nah, bagaimana pemirsa? Tak ada salahnya jika Anda memesan kue nastar sebagai pelengkap menu Idul Fitri Anda, atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang